Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Tetap Ngarit Channel. Orang ngarit, orang duit. Ya, kali ini saya akan ajak teman-teman semuanya untuk panen rumput odot teman-teman, alias ngarit ya. Jadi silahkan disimak. Kemudian jangan lupa subscribe, kemudian like, dan kalian komen jika ada yang ingin ditanyakan. Jadi silahkan disimak baik-baik video dari saya, jangan di skip Kak, biar nanti tidak gagal paham. Oke, kita berangkat. Ya, jadi inilah rumput yang akan saya panen teman-teman, akan saya potong ya. Di sini selain saya ngarit juga saya akan memberikan beberapa tips dan trik dalam memanen rumput odot teman-teman ya. Silakan disimak terus, jangan di skip ya, disimak satu persatu sampai selesai. Ya, jadi ini kegiatan saya setiap hari teman-teman ya. Saya ngarit di sela-sela pekerjaan saya yang lain ya. Jadi tidak perlu berlama-lama teman-teman. Saya ngarit, sekali ngarit itu hanya membutuhkan waktu setengah jam. Itu sudah dapat rumput odot sebanyak 2 bentel kalau di sini bahasanya. Nah, 2 bentel itu cukup untuk makan sore sama pagi. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya. Kemudian lahan rumput odot yang saya miliki ini kurang lebih seluas 25 kali 40 atau 50 teman-teman ya. Jadi hanya segitu ya. Nah, setiap harinya saya itu mengarit rumput odot atau memanen rumput odot itu hanya sebanyak 2 larik atau 2 baris saja. Jadi kira-kira ya 25 meter kali 1 meter lah itu. Nah, itu sudah cukup untuk makan kambing sebanyak kurang lebih ya maksimal 15 ekor untuk 2 kali makan teman-teman. Itu pun dengan kesuburan rumput odotnya yang ya menurut saya kualitasnya sedang lah, tidak subur-subur amat tapi juga tidak jelek-jelek amat, karena memang tanahnya tidak begitu subur di tempat saya teman-teman. Kemudian yang perlu teman-teman sekalian ketahui, jadi kelebihan lain dari rumput odot dan sejenisnya ini dibanding dengan rambanan lain teman-teman ya. Jadi rumput odot ini bisa kapan saja teman-teman panen ya, dalam kondisi cuaca apapun ya. Mau panas, mau sedang hujan, atau ya istilahnya waktu hujan-hujanan kalian belum punya stok pakan buat ternak, kemudian harus ngarit ya, rumput odot itu insya Allah aman walaupun terkena air hujan teman-teman, karena itu sudah saya jalani atau sudah pernah saya lakukan waktu suatu ketika ketika stok pakan habis ya, dan mendung hujan ya, saya harus ngarit. Nah, rumput odot ini alhamdulillah untuk ternak kambing saya itu tidak ada masalah sama sekali. Baik itu mencret atau kembung itu tidak masalah, alias don't worry be happy lah. Capeknya teman-teman ya. Jadi saya baru saja selesai ngarit, selesai memanen rumput odot.
Jadi ini hasil panen saya teman-teman ya. Yang ini ya, yang ini untuk nanti sore dan yang ini untuk besok pagi teman-teman. Cukup untuk kurang lebih 10-12 kambing teman-teman. Ya, hanya ngarit berapa tadi? 2 baris ke sana. Hanya ngarit 2 baris. Ya, jadi dalam memanen rumput odot teman-teman ya, saya biasanya melakukan persiapan-persiapan khusus sebelum memulai panen odot teman-teman ya. Di antaranya ini ya. Ini jadi pakaiannya harus super tertutup teman-teman ya, karena menurut pengalaman saya ya, daun odot atau rumput odot atau sejenis yang lain seperti rumput gajah teman-teman itu tetap gatal teman-teman ya, dan gatalnya itu perih sekali ya. Biasanya ini teman-teman ya, kalau tidak memakai lengan panjang teman-teman, biasanya di area lengan ini seperti ada bekas siletan teman-teman, padahal itu hanya menyentuh saja teman-teman, hanya menyentuh saja. Ini sudah sembuh teman-teman. Kemarin lupa tidak memakai lengan panjang, baju lengan panjang, walhasil ya di sini seperti disakar kucing teman-teman. Dan itu gatal perihnya luar biasa teman-teman. Jadi itu tips yang pertama dari saya. Silahkan gunakan pakaian super tertutup teman-teman, daripada nanti kalian selesai ngarit malah gatal-gatal. Nah, kemudian untuk tips yang kedua teman-teman ya, ini teman-teman. Nah, kalian pasti sudah tahu ini teman-teman. Ini namanya sabit ya. Jadi jika kalian ingin memanen rumput odot menggunakan sabit teman-teman, saya sarankan diasah terlebih dahulu teman-teman. Ya, ujungnya ini diasah terlebih dahulu agar apa teman-teman ya, nanti ketika digunakan untuk memotong rumput odot itu langsung terpotong atau langsung terputus teman-teman. Jadi tidak nyangkut di tengah jalan, karena kalau nyangkut di tengah jalan nanti khawatirnya bisa merusak akarnya teman-teman ya. Dan kalau akarnya sudah apa istilahnya goyang karena tadi tidak tuntas dalam menyabitnya atau dalam memotongnya, itu nanti akan mengganggu pertumbuhan selanjutnya teman-teman. Nah, kemudian ya itu untuk tips yang kedua teman-teman. Nah, untuk yang berikutnya, dalam memangkas rumput odot teman-teman, usahakan dipangkas seluruhnya. Jadi satu apa istilahnya, satu rumpun itu dipangkas seluruhnya kan. Biasanya ada teman-teman sebagian yang sudah punya lahan odot, tapi cara memanennya dipilih-pilih dulu yang tua. Nah, itu biasanya malah sepengalaman saya itu biasanya malah mengganggu pertumbuhan selanjutnya teman-teman. Jadi panennya malah sedikit-sedikit karena yang hanya diambil yang tua-tua saja gitu. Jadi tidak stabil teman-teman. Jadi itu tadi tips yang ketiga. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, jika teman-teman memanen dengan cara memangkas seluruhnya, pangkaslah rumput odotnya hampir mendekati tanah teman-teman, seperti ini teman-teman ya. Jadi hampir press tanah teman-teman. Tujuannya apa? Agar nanti ketika tumbuh ya, ketika tumbuh tunas. Nah, tumbuh tunas ini juga merangsang pertumbuhan akarnya juga teman-teman. Jadi semakin cepat akar bertemu tanah, nah itu akan mempercepat juga tumbuh tunasnya teman-teman. Jadi kalau tidak press tanah, batangnya ini masih tinggi segini saja, itu nanti hasil panennya juga akan sedikit berkurang atau terganggu teman-teman. Jadi tips yang berikutnya, yang keempat, itu silahkan pangkas tanaman odot, press dengan tanah atau mepet tanah teman-teman, seperti ini ya. Nah, itu tadi tips-tips dari saya teman-teman ya, seputar cara memanen
atau ngarit rumput odot teman-teman ya. Kemudian ini yang terakhir mungkin bukan tips tapi tambahan. Cara yang saya gunakan untuk memanen rumput odot itu sistemnya hanya dibabat seperlunya teman-teman ya. Jadi bisa kalian lihat di situ. Ya, jadi saya hanya memangkas seperlunya sehingga saya harus ngarit setiap hari teman-teman. Nah, mungkin ada juga teman-teman yang ikut cara saya seperti ini teman-teman. Tapi saya rasa cara yang saya gunakan ini sebenarnya kurang tepat teman-teman ya. Kurang tepat sekali. Kenapa? Karena nanti mengakibatkan tumbuhnya rumput odot untuk panen berikutnya itu kurang maksimal teman-teman. Bisa dilihat teman-teman di sini ya. Jadi yang di belakang saya ini rumput odot yang belum panen, yang belum saya panen teman-teman ya. Jadi masih tinggi-tinggi. Nah, sedangkan yang di sebelah sana teman-teman, nah itu yang sudah saya panen teman-teman. Yang sudah saya panen. Jadi nah, jika kalian ingin mendapatkan volume yang banyak dalam sekali panen, saya kira jangan ikut seperti sistem saya ini teman-teman, tapi sistemnya harus dibabat semuanya ya, dari sana, dari ujung sana ya ke belakang sana teman-teman, itu harus dipanen secara berbarengan. Nah, nanti kan sembari menunggu waktu itu akan panen berbarengan teman-teman, jadi hasilnya melimpah. Nah, tapi masalahnya kalau kalian menggunakan sistem yang seperti itu, sistem dibabat semuanya ya, kalian harus menyiapkan tempat untuk menyimpan ya ini hasil panennya ini teman-teman ya. Bisa kalian fermentasi atau bisa kalian silase ya. Nah, sedangkan di tempat saya itu sebenarnya saya pengen sekali seperti itu teman-teman, tapi alat cacahnya yang belum ada ya. Alat cacahnya yang belum ada, karena kalau alat cacahnya ada, kemudian tempat penyimpanannya ada, panen yang seperti itu biasanya malah hasilnya lebih bagus karena panen secara berbarengan, pupuknya juga berbarengan ya, kebutuhan airnya juga bersama-sama ya. Jadi segitu dulu teman-teman kegiatan hari ini ya. Jangan pernah bosan menonton video saya walaupun cuma saya ajak ngarit teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, kemudian like dan komen bila teman ada pertanyaan ya. Ya, segitu dulu. Salam peternak kambing Indonesia. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.